Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggota saya sendiri Josephine Cantika Florencia bersama dengan teman saya Sofana Arifda Burhan. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi elektronik bisnis. Tujuannya untuk apa sih presentasi ini? Agar kita semua tuh dapat memahami konsep e-bisnis itu seperti apa yang benar, mulai dari sejarahnya, pengertian atau definisinya nanti seperti apa, cakupan, manfaat, aplikasi, hingga tren-tren yang berkembang pada saat sekarang. Nah, e-bisnis itu apa sih? E-bisnis itu semua aktivitas bisnis yang menggunakan internet dan teknologi digital. Jadi bukan hanya soal jual beli online ya, tapi juga mencakup pelayanan pelanggan, kerjasama dengan mitra bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, sampai hingga pengembangan produk dan usahanya. Itu yang paling penting. Nah, dengan mempelajari elektronik bisnis itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa tahu perkembangan zaman di era digital ini seperti apa. Dan bagaimana sih perusahaan-perusahaan itu beradaptasi supaya tetap kompetitif. Artinya dia perusahaan mampu bersaing di zaman digital. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, sejarah e-bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama 1970-an, yaitu munculnya Electronic Fund Transfer atau EFT. Apa sih itu EFT? EFT yaitu sistem transfer uang elektronik antar bank. Baru muncul pada tahun 1980-an itu berkembangnya Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk bertukar dokumen bisnis secara digital. Lalu yang tahun 1990-an yaitu internet semakin canggih dengan munculnya www. Jadi sudah bisa menampilkan teks, gambar, suara, animasi, dan bahkan video. Dan yang terakhir yaitu tahun 2000-an, perusahaan itu semakin global karena semua perusahaan beralih ke internet sebagai media utama dalam bisnis. Nah, apa sih ekonomi digital itu? Ekonomi digital adalah semua aktivitas bisnis yang dilakukan melalui internet. Jadi ini mencakup jual beli online maupun barang atau jasa. Selain itu adanya pelayanan pelanggan itu seperti apa? Sampai kepada kerjasama dengan rekan bisnis atau mitra, sama mitra bisnis. Nah, fungsinya untuk apa sih ekonomi bisnis ini? Ekonomi digital atau ekonomi bisnis itu teknologi sebagai alat bertukar, menyimpan, memproses, bahkan mengirim informasi. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya menjadi aplikasi utama dalam e-commerce dan mendukung kegiatan ekonomi modern. Jadi di sini saya akan memberikan contoh nyatanya seperti Tokopedia. Tokopedia yang menghubungkan penjual dengan pembeli. Lalu Gojek, layanan transportasi dan pesan antar. Serta Shopee yang memudahkan belanja lewat fitur cashback dan diskon. Seperti itu contoh nyatanya. Nah, kalau dirangkum dari beberapa ahli atau pendapat ahli-ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa pengenalan e-bisnis adalah aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis. Jadi cakupannya itu tidak hanya sebuah transaksi, tapi dia itu mencakup sistem internal perusahaannya itu seperti apa, edukasi terhadap pelanggan, lalu pengembangan produknya seperti apa, dan yang terakhir yaitu pengembangan usahanya seperti apa. Nah, hubungan e-bisnis dengan e-commerce itu apa sih? Ya, sebenarnya hubungan e-bisnis dan e-commerce itu sama sekali tidak berhubungan. Atau dia adalah dua hal yang berbeda. Jadi e-commerce adalah fokus pada transaksi jual dan beli secara online. Sedangkan e-bisnis yaitu lebih luas cakupannya. Dia mencakup aktivitas bisnis seperti apa, termasuk manajemen sumber daya manusia, kolaborasi dengan mitra, pelayanan terhadap pelanggan, hingga interaksi dengan pemerintahnya.
Nah, seperti saya kasih contoh, Tokopedia. Tokopedia itu bukan hanya eh, jual beli secara online atau marketplace yang termasuk e-commerce. Tapi Tokopedia itu juga menyediakan layanan pembayaran digital, mengatur sumber daya manusia, hingga bermitra dengan pemerintah dalam program digitalisasi UMKM. Jadi jelasnya e-commerce itu hanyalah bagian dari e-bisnis yang secara global. Nah, di dalam penerapan e-bisnis tentu punya dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu munculnya revenue baru. Artinya yang lebih menjanjikan ya. Yang kedua, market exposure. Artinya produknya lebih dikenal luas. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Karena tidak perlu toko secara fisik, hanya lewat virtual online. Yang keempat, global reach. Artinya jangkauan globalnya itu lebih luas, bisa menjual produk ke dalam luar negeri juga, dalam maupun luar negeri. Terus yang kelima yaitu customer loyalty, artinya loyalty pelanggan itu meningkat lewat program promo, poin, atau cashback seperti itu. Tapi juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, rawan terhadap pencurian data. Yang kedua, gangguan teknis, misalnya server down saat promo besar-besaran. Itu seringkali terjadi ya. Terus yang ketiga, hilangnya kepercayaan konsumen jika barang tidak sesuai atau layanannya buruk. Adanya ancaman peretasan atau hacker. Dan yang kelima, kerugian tak terduga karena front atau sistemnya error. Seperti itu. Nah, contoh kasus nyatanya itu beberapa e-commerce besar di Indonesia pernah mengalami beberapa kebocoran data pelanggan yang menurunkan kepercayaan konsumen itu semakin turun. Selanjutnya yaitu ada aplikasi e-bisnis. Di dalam aplikasi e-bisnis terdapat beberapa fitur-fitur. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem operasi bisnis setara dengan sistem operasi Windows untuk operasi back office. Ada beberapa fungsinya. Pertama yaitu sistem informasi untuk perusahaan manufaktur. Kemudian berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis. Lalu ada back office system, konsumen dan publik tidak dilibatkan. Client server software, baik desktop ataupun berbasis web, memiliki kemampuan untuk mengelola sebagian besar transaksi. Data dapat diakses secara real-time. Kemudian ada yang kedua yaitu CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah kustomisasi dan personalisasi produk dan layanan secara real-time berdasarkan kebiasaan beli, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Ada beberapa fungsinya juga. Yang pertama merupakan penggambaran hubungan sistem dengan konsumennya, usaha perusahaan dalam menjaga hubungan dengan konsumennya, strategi bisnis perusahaan, dan sebuah tool untuk memahami konsumennya. Dan yang terakhir ada fitur SCM atau Supply Chain Management. SCM merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. SCM memiliki fungsi pengelolaan yang efektif atas integrasi yang terlibat di dalam kegiatan pemasakan, perencanaan dan pengendalian yang baik atas kegiatan pengadaan, efisiensi aliran pasokan hingga ke titik konsumsi terakhir, perancangan dan kontrol arus material dan informasi sepanjang rantai pasokan, dan yang terakhir fungsinya yaitu bertujuan untuk mendapatkan kepuasan konsumen sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bisnis tradisional dengan e-bisnis. Pertama,
yaitu bisnis tradisional itu stabil. Maksud dari stabil di sini itu apa? Yaitu pola bisnis jarang berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua ada definisi jelas. Definisi jelas ini maksudnya yaitu cara kerja atau prosesnya sudah tetap dan standar. Misalnya seperti di sebuah toko, pembeli datang, memilih barang, kemudian membayarnya dan barang diberikan kepada pembeli. Di semua toko itu kan semua orang mengikuti dengan pola yang sama seperti itu. Terus yang ketiga ada berkembang bertahap. Bisnis tradisional butuh waktu yang lama untuk tumbuh karena prosesnya masih manual dan mengandalkan tempat seperti toko dan pasar dan lain-lain. Kemudian perbedaan di e-bisnis yaitu dinamis, adaptif, dan cepat. E-bisnis itu fleksibel, bisa berubah dengan cepat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada e-bisnis berbasis teknologi. Maksudnya yaitu bisnisnya mengandalkan internet dan sistem digital, sehingga tidak mengandalkan cara manual seperti bisnis tradisional dan bisa menjangkau pasar global. Selanjutnya ada cakupan e-bisnis. Pertama yaitu what, yang mana aktivitas e-bisnis itu luas ya. Bukan hanya transaksi jual beli, tapi mencakup relasi dengan pelanggan, kolaborasi lintas sektor, dan kerjasama dengan antar perusahaan. Kemudian ada who, siapa pelakunya? Pelakunya beragam, mulai dari agen, konsumer, karyawan, pemerintah, maupun bisa dari keluarga kita sendiri. Selanjutnya ada where itu di mana, bisa dilakukan di mana saja. E-bisnis bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir ada why. Why itu kenapa? Alasan jelas e-bisnis yaitu dapat meningkatkan pendapatan dan membuka peluang baru. Selanjutnya yaitu ada spektrum value e-bisnis. Apa itu spektrum value e-bisnis? Spektrum value e-bisnis adalah 5 nilai keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan jika menggunakan e-bisnis. Pertama yaitu ada efisiensi, yang mana e-bisnis membantu mengurangi biaya operasional dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga biaya bisa semakin hemat. Yang kedua ada efektivitas. Artinya perusahaan bekerja lebih baik, misal dengan menerapkan e-supply chain. Layanan pelanggan bisa lebih cepat karena stok dan distribusi lebih terkontrol. Yang ketiga ada jangkauan. Pasar lebih luas ya. Dengan penggunaan teknologi informasi memperluas pasar dan kerjasama bisnis tanpa batas wilayah. Yang keempat ada struktur. Tercipta produk dan jasa baru hasil gabungan berbagai industri seperti bank virtual. Dan yang kelima ada peluang. Peluang ini membuka kesempatan inovasi. Contohnya seperti ada situs pendidikan online atau virtual. Contoh dari aplikasi spektrum e-bisnis ada e-auction, ini tempat lelang online, terus ada e-banking, e-learning, e-marketing, e-travel, sama e-commerce. Tren e-bisnis. Pertama itu customer. Trennya sekarang itu self-service ya. Apa itu self-service? Self-service adalah pelanggan dapat melayani dirinya sendiri tanpa harus bergantung ke karyawan. Contohnya seperti memesan tiket pesawat sendiri lewat online atau lewat HP kan bisa. Terus pilihan produknya juga banyak dan lebih cepat. Terus ada e-service, pembayaran cepat, terus bersifat fleksibel, pengiriman juga handal. Yang ketiga ada organisasi. Organisasi trennya itu outsourcing, yaitu menyerahkan sebagian pekerjaan ke pihak luar agar lebih efisien, misalnya seperti distribusi barang lewat jasa JNT. Kemudian ada distribusi virtual, yaitu penyaluran produk atau layanan dilakukan secara digital, misalnya
e-book atau film streaming yang bisa langsung diakses tanpa pengiriman fisik. Yang ketiga ada pegawai, ternyata sekarang itu seleksi lewat online. Terus ada retensi SDM, itu cara perusahaan untuk mempertahankan karyawannya. Misalnya seperti ada sistem reward digital, itu kan bisa dilakukan agar karyawannya betah di perusahaan tersebut. Terus ada teknologi, ternyata sekarang itu aplikasi web. Layanan bisnis dijalankan lewat aplikasi berbasis internet, contohnya e-commerce yang bisa diakses tanpa harus instalasi khusus. Terus ada infrastruktur terintegrasi, adalah sistem teknologi yang saling terhubung, misalnya penjualan online langsung terhubung dengan stok, pembayaran, dan pengiriman, seperti sistem di minimarket modern. Selanjutnya yaitu ada jenis e-bisnis. Di dalam jenis e-bisnis terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu ada bisnis to consumer, yang artinya yaitu transaksi langsung antara perusahaan dan konsumen. Contohnya yaitu belanja online di Shopee. Yang kedua ada B2B atau business to business, yaitu transaksi antar perusahaan. Contohnya yaitu ada supplier bahan baku menjual ke pabrik. Dan yang ketiga ada B2G atau business to government. Bisnis terhubung dengan instansi pemerintah. Contohnya yaitu perusahaan IT membuat aplikasi layanan publik untuk pemerintah. Dan yang terakhir ada B2E atau business to education, yang artinya adalah perusahaan menyediakan layanan atau jasa untuk dunia pendidikan. Contohnya yaitu ada e-learning dan juga ada situs ujian online. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dalam menerangkan selama presentasi. Terima kasih.